Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil dari pembuatan poster kami tentang perilaku konsumen. Di sini saya tidak sendiri, saya Alia Zakia sebagai moderator dan ada Arlita Intan Nuraini, Dina Safira, dan Cynthia Priscilla Sipahutara. Pemaparan penjelasannya akan dijelaskan dengan Dina Safira terlebih dahulu. Kepada Dina Safira dipersilakan. Terima kasih moderator. Izin menjelaskan mengenai poster kami. Di sini Bang Owi selaku konsumen memiliki budget 200.000. Apakah ia sebagai konsumen akan lebih memilih beli skincare ataukah snack? Lanjut ya. Nah, di sini ada membangun model perilaku konsumen Owi. Owi tadi kan punya budget 200.000, sedangkan harga skincare itu 50.000 dan harga jajan itu 10.000. Nah, yang dilakukan Owi untuk agar utilitasnya maksimum itu bagaimana? Nah, di sini ada namanya budget constraint atau batas maksimum Owi untuk memaksimalkan utilitasnya. Nah, fungsi utilitasnya adalah fungsi budget constraint-nya adalah 10.000 J plus 50.000 S sama dengan 200.000 atau J plus 20 S sama dengan 20.000. Nah, dapat digambarkan grafik budget constraint-nya. Kita bisa mendapatkan grafik tersebut dari uang 200.000. Jika skincare kita nolkan, maka jajan yang kita dapat adalah 10 unit. Dan jika jajan yang dinolkan, maka yang kita dapatkan adalah 2 skincare. Udah, next untuk membaca kedua. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada analisis dengan diferensi total, jadi untuk mencapai kepuasan maksimum, OWI ini harus mencapai titik di mana perubahan total utilitasnya adalah 0 terhadap perubahan kombinasi barang dengan batas anggaran. Nah, diferensi total dari kepuasan OWI didefinisikan sebagai DOU sama dengan DOU per DX dikali DX ditambah DOU per DY dikali DY, di mana DOU per DY itu adalah marginal utility dari jajan dan DOU per DY itu marginal utility dari skincare. Jadi 10.000 DOX ditambah 10.000 DOY itu sama dengan 0, sehingga DOY per DX sama dengan 10.000 dibagi dengan 50.000, hasilnya itu min setengah. Dan pada tingkat optimal, MRS harus sama dengan rasio harga, maka DO itu sama dengan 0. 0 sama dengan MU X DX ditambah MUY DY, sehingga DOY dan DOY per DX sama dengan min MUX per MUY. Maka OWI kepuasan maksimum ketika min MUX per MUY sama dengan setengah. Artinya, OWI harus mengatur konsumsinya sedemikian rupa, sehingga kepuasan tambahan dari skincare harus dari 5 kali lipat lebih besar dari kepuasan tambahan dari jajan. Slide berikutnya. Selanjutnya ada prinsip graphic price consumption curve. Nah, prinsip grafiknya itu seperti apa? Nah, prinsip consumption curve atau disingkat PCC adalah garis yang menghubungkan titik-titik pilihan optimal atau kombinasi antara J dan S ketika harga salah satu barang yang berubah.
Sementara pendapatan dan harga barang lainnya tetap. Dalam kasus ini, kita bisa ubah harga jajan atau P turun atau naik, atau ubah harga skincare PS tadi. Biasanya untuk menurunkan kurva permintaan individu, kita ubah harga barang yang ingin kita analisis permintaannya. Anggap PJ sama dengan 10.000 tetap, pendapatan 1 sama dengan 200.000. Jadi pada garis anggaran umum 10.000 J tambah PS kali S sama dengan 200.000. Atau J sama dengan 20 min PS atau min PS per 10.000 kali S. Kita perlu asumsi preferensi kurva inferensi untuk menentukan pilihan optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh sederhana dari fungsi utilitas. Itu ada Cobb-Douglas. Rumus sendiri itu U J D, dengan J A kali S1 min dengan solusi optimalnya J sama dengan A kali 1 per PJ S sama 1 min A kali 1 per PS. Ambil contoh A sama dengan 0. Proporsi pendapatannya 5% untuk jajan. Pertama-tama kita akan menghitung titik optimal untuk sebagai PS. Nah, PS-nya itu kan 50.000. J-nya kita bisa makan jadi 0,5 dikali 200.000 per 10.000 itu kita dapat 10 unit. Untuk S-nya kita masukkan lagi 0,5 dikali 1.000 per 50.000. Itu kita dapat 2 unit. Jadi kita dapat titik B-nya itu 10,2. Kedua, untuk S sama dengan 40.000. J itu sama dengan udah langsung 10 unit ya. Terus kalau S-nya kita masukkan lagi cuman diganti jadi 40.000. Jadi 0,5 dikali 200 per 40.000. Ya, hasilnya 2,5 unit. Jadi kita dapat titik D-nya 10,2,5. Yang ketiga, PS-nya kita ganti 25.000. J-nya tetap 10 unit. Kita cari S-nya 0,5 kali 200.000 per 25.000 itu sama dengan hasilnya 4 unit. Jadi kita dapat titik F-nya 10,4. Lanjut. Nah, sekarang itu gambar price consumption curve. Nah, di sini nanti kita gambarkan sumbu X itu sebagai skincare, sumbu Y itu untuk jajan, atau skincare itu S, jajan itu J. Nah, yang pertama, gambar garis anggaran untuk setiap PS. Yang kedua, gambar indiferensi yang menyinggung setiap anggaran di titik optimal B, D, dan F. Yang ketiga, kita hubungkan titik B, D, sama F yang terbentuk
price consumption curve. Terus terakhir ada di sini menunjukkan bagaimana berubah harga skincare turun. Nah, dari data sebelumnya yang kita hitung itu kan kalau APX-nya 50.000, S-nya kan kita dapat 2, saat yang 10.000 kita dapat 5, S-nya 25.000 itu kita dapat S-nya 4. Jadi kalau kita bikin sumbu vertikal itu sebagai skincare, sumbu horizontalnya itu skincare. Terus jadi kita tinggal menghubungkan titik-titik S dan PS. Jadi titik G itu 2,50.000, titik H itu 2,5 sama 40.000, titik K itu 4 sama 25.000. Ini adalah kurva permintaan individu all untuk skincare atau ceteris paribus. Oke, selanjutnya ada gambaran kurva price consumption curve and demand curve. Nah, berdasarkan tabel yang di atas atau kurva, itu ada batasan anggaran sebesar 200.000. Nah, lalu duit ini rencananya akan dibagikan untuk membeli skincare dan jajan. Nah, pada kasus B, itu Owi ingin belanja skincare, tapi dia hanya belanja cuma 2 karena skincare-nya lagi mahal. Satu skincare-nya 50.000. Nah, sisa dari pembelian skincare itu dia bisa beli 10 jajan. Nah, lalu pada kasus yang D, Owi itu dapat diskon. Satu skincare-nya jadi harganya 40.000. Jadinya dia menambah belanjanya lagi dengan membelanjakan sekitar 2,5 sehingga jajannya tetap bisa jadi 10. Kemudian pada kasus F ada diskon besar-besaran yang mengubah menjadi 25.000 saja sehingga dia makin ditambah lagi belanjanya jadi total 4. Nah, karena tadi udah dikatakan bahwa pengeluaran jajan itu tetap, maka yang bertambah di sini tuh hanya skincare-nya saja. Sedangkan jajannya itu hanya 10. Nah, untuk kurva permintaannya itu menghubungkan titik kepuasan maksimum, yaitu yang ada di titik B, D, dan F. Nah, kesimpulan dari kurva ini itu ketika harga skincare turun dari 50 ke 40 ke 25.000, itu konsumen sering lebih membeli lebih banyak skincare. Nah, kurva yang melengkung turun ini menunjukkan hubungan negatif antara harga dan jumlah permintaan. Next slide. Next, ada penjelasan prinsip dari demand individu. Nah, untuk substitusi efeknya itu saat harga skincare turun, relatif lebih murah dibandingkan jajan. Owi cenderung mengganti sebagian konsumsi jajan dengan skincare kalau preferensinya memungkinkan. Dalam contoh, Kop Dongkas dengan A sama dengan 0,5 itu efek substitusi dan pendapatannya membuat S naik. Nah, kemudian ada di income effect. Karena harga skincare turun, daya beli realnya juga naik, sehingga Owi itu bisa membeli lebih banyak lagi kedua barang. Yang terakhir pada total effect. Nah, peningkatan
Kuantitas skincare yang diminta itu akibat penurunan harga kurva permintaan belereng negatif. Oke, sekian dari penjelasan poster kami. Semoga dapat dimengerti. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.